Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. طيب في هذا اليوم سندرس معا إن شاء الله في مادة الفقه. وقبل ذلك هيا نبدأ بالبسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب الماضي قد شرحت لكم يعني مشروعية الاجتهاد. نعم، كيف الاجتهاد في الإسلام، وطبعا هناك مشروعية أما في الكتاب والسنة. نعم، في السنة ماذا قال الله تعالى، في الكتاب ماذا قال الله تعالى في القرآن الكريم؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. انظروا في سورة النساء 105. نعم، وأيضا في سورة الحشر وسورة الرعد. نعم، كثير جدا الدليل مشروعية الاجتهاد. نعم، وأما في السنة أيضا موجود، قد ورد أحاديث كثيرة جدا. نعم، كمثل ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. نعم، قد شرحت لكم نعم هذا. والآن نخطو إلى موضوع الجديد، يعني شروط المجتهد. نعم، شروط المجتهد. هناك شروط للمجتهد. نعم، ما هي الشروط؟ سأشرح لكم إن شاء الله. يشترط في المجتهد نعم أن تتوفر mana huna menguasai, ya, mendalami, ya, memenuhi, ya. Fihi syurut at-taliyah. Jadi seorang mujtahid itu harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, ya. Hatta yasugu lahul ijtihad. Hatta sago yasugu. Nah, sago yasugu huna maknahu membolehkan, ya. Tawaffar ini memenuhi, ya. Sago yasugu, ya, manahu jaza yujuz, ya. Membolehkan, ya. Di situ syarat-syaratnya sebagai mustahid, ya, harus dipenuhi, ya, syarat-syaratnya. Hatta yasugu lahul ijtihad, sampai dia harus boleh dalam beristihad. Wa yusabu ala fi'lihi, kemudian yusab, diberikan pahala bagi orang-orang yang mujtahid, ya. Wa yaqbal qawluhu, kemudian agar diterima perkataannya, ya. Yaqbal itu diterima perkataannya dia dari istihadnya tadi itu. Kemudian wa ya'taddu bihi, wa ya'taddu itu dapat dipercaya, ya. Terpercayalah orang yang beristihad tadi, gitu kan. Wa yajuzu itba'uhu, kemudian dibolehkan untuk istihadnya tadi diikuti, ya. Wa yajuzu itba'uhu, itba' itu mengikutinya, ya. Au taqlid. Nah, itba' taqlid itu sama saja, ya. Qallada yuqallidu, ya. Artinya meniru atau mengikuti. Awil akhadz bihi, atau mengambil istihad hukum-hukum tadi. Baik. Ma hiya syurut al-mustahid? Syarat-syaratnya sebagai orang yang mustahid, ya, agar dia mendapatkan ganjaran atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian istihadnya itu diterima, ya, perkataannya. Nah, yang pertama adalah al-ilmu Al-ilmu bi kitabillah, yani Al-Quran as-sunnah.
Yashtaritu fil mujtahid ayakuna aliman bima'anil Qur'anil Karim. Seorang mujtahid harus menguasai, ya, aliman, ya, harus tahu apa ma'anil kalimat atau at-tafsir Al-Qur'anil Karim. Harus betul-betul menguasai ilmu Al-Qur'an, ya, apakah itu tafsirnya dan sebagainya. Wala yashtaratu fi ma'rifati bi jami'il kitab. Dan dan tidak disyaratkan, ya, untuk mengetahui semuanya, enggak, ya. Kalau semuanya lebih baik, gitu maksudnya. Tetapi apa? Ma yata'allaq bi al-ahkam al-amaliyah faqat. Tetapi yang dianjurkan itu ma yata'allaq fihi al-ahkam, cuma yang berhubungan dengan hukum-hukum amaliyah dalam praktek, misalnya jual beli, nikah, ya, talak, hawaris dan sebagainya, ada di Al-Qur'an di situ. Itu yang dipelajari, yang mengandung fikih, hukum-hukum amaliyah, ya. Wa hiya allati qaddaraha al-ulama bi khamsati, yaitu apa? Yang harus dikuasai, ya. Allati hiya qaddaraha Allah, yang harus dikuasai para ulama, yaitu berapa? Berapa ayat? Bi khamsumiyah ayah, ya, fil ghalib 500 ayat, ya, fil ghalib. Kalau bisa lebih, gitu maksudnya, ya. Wala yashtaratu hifzihi aidan, dan juga tidak disyariatkan juga atau tidak disyaratkan juga untuk apa? Hifzihi laha, an zuhril qalb. Ya, kalau hafal alhamdulillah, gitu kan. An zuhril qalb. An zuhril qalb, jadi apa namanya? Sesuai dengan hati, gitu kan. Tetapi wa inna ma yakfi, ya, aliman bi mawdi'iha. Wa inna ma yakfi, kemudian, ya, cukup, ya, kafa yakfi, cukup madza ayakuna aliman bi mawdi'iha, ya, cukup mengetahui kedudukannya saja, gitu. Al-Qur'an Al-Karim. Wa imkanur ruju' ilaiha indal hajah, ya, atau kalau bisa memungkinkan, wa imkan, atau bisa memungkinkan ar-ruju'. Ar-ruju' itu kembali, ya, indal hajah, kalau seperlunya atau seperlunya saja, ya. Wa istihbar lil ihdaj, atau menghadirkannya, ya, lil hajah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini syarat-syarat sebagai orang yang mujtahid, ya. Yang pertama ada apa? Al-ilmu bi kitabillah. Jadi harus, ya, mengetahui ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kalau hafal alhamdulillah, kalau enggak hafal ya enggak apa-apa, gitu kan. Enggak disyaratkan juga. Kemudian yang kedua, al-ilmu bis sunnah al-muta'alliqah bil ahkam. Jadi dia harus mengetahui hadis-hadis, ya. Al-muta'alliqah. Al-muta'alliq itu ya berhubungan dengan hukum-hukum, ya, muta'alliqah, berhubungan dengan hukum-hukum. Wa dzalika bi an ya'rifa, ya, ahadits al-ahkam. Jadi harus mengetahui hadis tentang hukum-hukum. Lughah wa syar'an, secara lughah dan secara syar'an. Gitu. Kama sabaqa fil Qur'an, ya, kama sabaqa, seperti yang telah lalu kita pelajari, ya, ini Al-Qur'an, ya. Tadi. Wala yashtartu hifzuha, ya, dan enggak disyaratkan juga untuk dihafalkan, tidak. Cuma hanya diketahui saja hukum-hukumnya. Ya, kalau memang hafal, ya itu tadi, ya, Al-Qur'an lebih bagus, hadisnya juga lebih bagus, gitu. Wa inna ma yakfihi ilmu. Nah, cuma apa? Cukup untuk mengetahui bimawaqi'ihim, ya, mauqi'ahum, ya, penempatannya, ya, keadaannya, ya, mauqi'.
atau kedudukannya, itu aja. Wa ma'rifatu bi kaifiyatir ruju' ilaiha indal istinbat. Kemudian bagaimana mengetahui ya cara rujuk atau cara kembali ya kepada hukum-hukum ya yang tadi ya sebagai istihadnya tadi indal istinbat ketika dalam mengambil intisari ya, istinbat itu intisari ya, rangkuman maksudnya gitu ya. Kemudian wa ya'lamu sihhatul hadis. Kemudian seorang mujtahid juga harus menguasai apa? Menguasai sahihul hadis ya. Ya, mustalah hadis, apakah hadis itu sahih? Ya, apakah hadis itu dhaif? Ya. Apakah itu lemah ya dalam sanad atau matan ya? Apakah hadis ini kuat apa enggak? Ya gitu. Ini harus perlu ya. Perlu diketahui seorang mujtahid ya. Ya berarti wajib lah gitu ya. Belajar ilmu mustalahul hadis. Agar apa? Wa yastanibu al-mawdu' mutlaqan. Agar apa? Jauh, dijauhkan. Istanaba yastanibu itu jauh ya. Menjauhi ya. Al-mawdu', hadis-hadis yang maudhu'. Maudhu' itu artinya hadis-hadis palsu. Jangan dijadikan sandaran untuk mengambil hukum ya. Hadis-hadis palsu itu ya, karena hadis palsu ini tidak kuat sanadnya dan lain sebagainya. Mutlakon, secara mutlak gitu ya, tidak boleh diambil hadis maudhu' ini ya. Seorang mujtahid harus teliti mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan mana hadis palsu. Baik. Al-ilmu bin nasikh wal mansukh. Nah, ini nanti kita pelajari apa itu nasikh wal mansukh ya. Nasikh wal mansukh ini artinya penghapusan hukum ya, diganti dengan hukum yang lain. Itu namanya nasikh wal mansukh ya. Insyaallah nanti kita pelajari. Yashtaritu fil mujtahid ma'rifat nasikh wal mansukh. Ya, seorang mujtahid itu harus mengetahui apa? Nasikh wal mansukh, yaitu minal Quran was sunnah. Ada nasikh mansukh Al-Quran dan sunnah, dan ada juga nasikh mansukh Al-Quran bil Quran ya, penghapusan hukum dengan Al-Quran dan Al-Quran, artinya ayat satu dengan ayat yang lain ya. Kemudian juga Al-Quran dan sunnah atau sunnah dengan sunnah itu ya. Wa ya mahsuratun fi ayatin. Wa ya mahsurah. Mahsurah itu terbatas ya. Ya, mahsuratun fi ayatin wa hadis ya. Nasikh mansukh ini enggak terlalu banyak ya, sedikit ya. Fil ayat, dalam ayat ya, di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian wal ahadis, di dalam hadis juga sedikit. Nah, hatta la ya'tamidul mujtahid, sampai agar apa? La ya'tamid. I'tamada itu bersandar. Jadi seorang mujtahid tidak harus bersandar ala mansukh ya, kepada mansukh ini tadi ya. Mansukh, nasikh wal mansukh. Al matruk fil Qur'an was sunnah. Matruk itu sama aja ya, matruk mansukh fil Qur'an was sunnah. Wa dzalika 'indal ijtihad wal fatawa, sama juga seperti ijtihad dan fatawa. Wa jam'u dzalik fi iddati kutub, dan ini terkumpul di beberapa kitab. Baik. Jadi yang ketiga, syarat untuk bagi orang mujtahid yang ketiga adalah nasikh wal mansukh ya. Artinya penghapusan suatu hukum dengan hukum yang lain gitu ya, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini tadi ya. Baik. Yang keempat, kemudian yang keempat
apa? Sebagai syarat orang mujtahid ma'rifatu masailil ijma, ya, mengetahui ya permasalahan dalam apa? Al-ijma. Baik. Ijma ya. Badal istihad fil jilil awal. Jil itu masa ya. Jadi untuk memulai dalam istihad ya, mengambil hukum itu harus apa dulu? Apa namanya? Fil jilil awal. Jadi ijtihad itu lebih awal ya daripada ijma. Ijtihad baru ijma gitu ya. Fil jilil awal qabla al ijma. Fa in anfaqat maza fa in ittafaqat ara, apabila semua bermufakat, ara ya. Ara itu artinya jamak ya dari ra'yun al mustahinin. Sara ijma'an. Kalau para fuqaha, para ahli fikih ya bermufakat ya dalam mengambil istinbat suatu hukum ya, orang-orang yang ini mustahid ya, maka setelah ada kemufakatan dari orang-orang mustahid ini, maka terbentuklah menjadi ijma'an. Ijma ya, ijma ini mufakat para fuqaha, itu ijma ya. Kemudian wa yahtallu martabatul qata' ya, dan harus martabatul qata', martabah al qata'. Nah, yahtallu menduduki ya, menguasai ya, martabatul qata'. Martabah itu tingkatan dalam qata' pemutusan. Fala yajuzu khirquhu, dan setelah itu tidak boleh madza khirquh. Khirquhu itu artinya melanggar. Ya, kalau sudah bermufakat ya dalam ijma' tadi ya, seorang mustahid ya, mustahid istihad dulu baru ijma' itu ya. Jadi setelah bermufakat ya semuanya nah, suatu hukum, maka tidak boleh apa? Wala yajuzu khirquhu, tidak boleh dilanggar kalau sudah dimufakati. Wala mata wala mukhalifatuhu, dan tidak boleh diperselisihkan lagi. Wa yahtallu martabatul qata'. Yahtallu menduduki ya. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, nah, ma'rifatul qiyas. Jadi seorang mustahid itu harus menguasai qiyas ya. Qiyas itu adalah apa? Nah, udah dipelajari ya kemarin. Qiyas itu apa? Yastaritu fil mustahid ayakuna 'arifan biwujudil qiyas. Seorang mustahid harus mengetahui apa? Qiyas, dengan keberadaan qiyas al-mu'tabarah yang telah ditentukan ya dalam syarat-syarat ya qiyas tadi. Wa ya'rifa 'ilal ahkam, untuk apa? Dalam mempelajari qiyas ya, untuk apa? Ya ini ya'rifu 'ilal ahkam. Ilal itu illah ya, cacatnya suatu hukum. Wa turuqul istinbat, kemudian setelah itu bisa mengambil rangkuman ya hukum minan nusus al-masalih, dari Al-Qur'an wal masalih, dan kemaslahatan, wa usulus syara', dan dasar-dasar hukum syariat.
Kenapa? Li'annal qiyas ahadu abul istihad ar-ra'isiyah. Karena qiyas ini adalah salah satu pintu, ya, salah satu pintu dari istihad ini. Nah, gimana mau ngambil hukum kalau tidak tahu qiyas? Nah, jadi seorang mujtahid itu harus tahu qiyas dulu gitu. Jadi seperti membedakan nabi, ya, kemudian khamar, mukhadarat dan sebagainya, ya gitu. Ra'isiyah, istihad ra'isiyah ini yang istihad paling utama gitu ya. Ma'abaki, ya, ma'abaki, baki itu sebagian sisa gitu kan. Abu usul fiqh, ya, sebagian dari ilmu usulul fiqh, ya, qiyas ini. Kemudian ke-6, ma'rifatu ulumul lughah al-arabiyyah. Bagaimana seorang mujtahid, ya, nggak tahu bahasa Arab, ya. Jadi seorang mujtahid harus belajar bahasa Arab, mengetahui bahasa Arab. Ya'rifu ulumul lughah al-arabiyyah, ya. Jadi harus menguasai ilmu lughah al-arabiyyah, ya. Karena di dalam lughah al-arabiyyah itu apa? Ada nahwu, kemudian ada sorof, ya, wa ma'ani bayan, ada balaghahnya, ya, asalibul adaba, asalib itu susunan, al adaba ini ada namanya ilmu balaghah, ya, ada ilmu adab, ya. Nah, di situ ada namanya lagi ilmu urut, itu harus dikuasai seorang mujtahid. Ilmu urut itu ilmu bahasa, ilmu adab, ya. Adab itu sama seperti balaghah, ya, kiasan-kiasan dalam bahasa, ya, gitu harus diketahui itu, ya, seorang mujtahid. Ya, Al-Quran wa sunnah ja'u bil lughah al-arabiyyah, ya, kita sudah tahu, ngerti bahwasanya Al-Quran, sunnah itu dari bahasa Arab semua. Wa yahsabu dalalat ahlul lughah. Nah, di samping, ya, ada juga dalil-dalil, ya, ahlul lughah, ya, dari ahli bahasa. Wa dzalika limaratu murad asyar' wa qasdihi. Maka dari itu kita harus belajar bahasa Arab. Nah, lima'rifati madza muradus syar', ya, maksud, ya, dari syara, hukum syariat, wa qasdiha, dan maksudnya apa. Kemudian setelah itu apa? Muamadah al-ilmu bi usulul fiqh, harus mengetahui ilmu usul fiqh. Seorang mujtahid, ya, harus tahu ilmu usulul fiqh. Kita sudah tahu, ya, insyaallah ilmu usulul fiqh itu apa. Yastari fil mujtahid madza yakunu aliman bi usul fiqh. Harus tahu, ya, atau harus belajar dalam ilmu usul fiqh. Limadza? Li'annal adat, ya, karena ilmu usul fiqh ini adalah bahan, ya, as-saniyah ba'dal lughah, setelah apa? Bahasa ini tadi. Nah, bahasa, kemudian usulul fiqh itu harus dikuasai seorang mujtahid. Karena ini adalah adat, alat untuk mengetahui hukum-hukum, ya. Ini yakunul mujtahid madza qadiran itu mampu. Nah, qadiran ala istikhraj, dalam mengeluarkan hukum-hukum fikih minal adillah syar'iyyah, ya, dari dalil-dalil hukum-hukum syariat. Wa dhamana masadir, dan memenuhi, ya, atau meliputi dari sumber-sumber. Masadir itu sumber-sumber, dan harus mengetahui semuanya. Masadirut tasyri' as-sahihah, ya, masadir itu sumber-sumber syariat Islam yang benar. Baik. Al-muqarrarah, yang telah diputuskan fi ilmu usul fiqh, dalam ilmu usulul fiqh.
Binaun ala dzal, binaun ala qawaidil istinbat. Sebagai apa? Binaun. Sebagai alat untuk apa? Qawaidil istinbat. Sebagai alat untuk mengambil suatu istinbat. Ya. Mengambil kaidah-kaidah istinbat wal istidlal, ya, dan dalam pengambilan dalil-dalil allati haddadaha, yang telah ditentukan dalam ilmu usulul fiqh. Nah, di situ banyak hukum-hukum, ya. Nanti kita pelajari. Ada hukum wajib, ya, makruh. Nah, itu semuanya nanti kita pelajari insyaallah. Wasabaqa bayanuha, dan telah dijelaskan sebelumnya, ya, hukum-hukum tadi, ya, di ilmu ushul fiqh yang kita pelajari seperti qiyas, ijma. Nah, itu ya. Kemudian wadzalika akkada, telah dikuatkan oleh siapa? Fakhrur Razi. Fakhrur Razi ini seorang, ya, nama orang, ya. Apa katanya Fakhrur Razi ini? Anna ilma usulul fiqh, bahwasanya ilmu usulul fiqh itu ahamul ulum, adalah ilmu yang sangat penting sekali bagi mujtahid, seorang mujtahid. Wasabaqahu ila dzalika al-Ghazali, dan sudah dijelaskan sebelumnya, ya, ila dzalika siapa? Ghazali, dan sudah dijelaskan, ya, min ahamiyati usulul fiqh, ya, pentingnya dalam pelajari usul fiqh, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Baik. Ba'da dzalik